sebuah kota jauh dari tanah air, saya membuka sebuah paket yang diantar oleh seorang kawan yang baru saja pulang. Kawan saya, seorang profesor yang mengajar drama, sedang sibuk mengganyang sarapannya. Sebentar lagi, kami akan bertemu dengan sebuah kelompok kecil untuk membicarakan kesenian rakyat di Indonesia. Saya merobek bungkusan paket tersebut dengan tergesa-gesa, ingin tahu isinya. Ternyata beberapa bungkus rokok kretek. Hampir saja saya hendak membuang kertas koran membungkusnya ketika profesor itu tiba-tiba ingin mendengar saya berbahasa Indonesia. Menurut dia, iramanya menarik sekali. Dia meminta saya membaca koran tersebut. Sambil lalu saya memilih sebuah kepala berita dan membaca hingga Minggu 17 Maret siang bahwa 3 korban ledakan bis yang tewas diambil oleh keluarganya. Ternyata Nyonya Wayan Karsana dan anaknya Gendut Gade Hartakusuma langsung diperabukan di Bali. Duanya adalah karyawan Bank Bumi Daya Banyuwangi. Satu lagi Budi Santoso di Kabupaten di Banyuwangi. Sedangkan 4 jenazah lainnya sulit dikendalikan sehingga belum lagi diketahui siapa keluarga mereka, dan seterusnya. Profesor itu seperti tenggelam dalam suara saya. Ia benar-benar menikmatinya, seakan-akan dapat merasapi artinya, padahal ia tak mengerti bahasa Indonesia. Barangkali ia menangkap lagu pembacaan saya, atau mungkin saja hal-hal lain yang dipikirkannya. Saya sendiri sama sekali tak mengerti lebih lanjut, karena kemungkinan kami terlibat kesibukan yang menyenangkan sekali sehari itu. Esok paginya kami kembali sarapan berdua. Saya mengisap rokok kretek dengan nikmat. Sarapan pagi baru saja saya hajar habis, toh perut rasanya makin kosong. Selera makan saya memang meningkat, urusan semuanya beres dan cuaca begitu bagus. Lagi pula, hari itu kami tidak ada kesibukan. Sebetulnya, apa isi koran yang kamu baca kemarin? Tanya profesor itu tiba-tiba. Saya terkejut karena baru menyadari saya sendiri hanya membaca tapi tak merasapi isinya. Untung koran itu masih ada di bawah meja. Saya baca sekali lagi, kemudian saya terangkan. Profesor itu tiba-tiba kaget. Ia memandangi saya dengan mata melotot. Maksudmu ini pekerjaan teroris? Saya tak tahu, tapi saya toh mengangguk. Gila, teriaknya sambil memukul meja. Saya tambah terkejut, tapi belum sempat menanyakan kenapa dia membuat seperti itu. Dia langsung memukul meja lagi dan melotot pada saya. Kamu gila, kapan itu terjadi? Saya buru-buru melihat tanggal koran tersebut. Bulan ini. Profesor itu kemudian menggeleng-geleng kepalanya. Ia menatap saya dengan mata tak berkedip, heran seperti melihat hantu. Sebuah bis diledakkan dan 7 orang mati. Tapi kamu kok diem-diem aja? Mengapa kamu tidak pulang saja sekarang dan mencegah semua itu? Kamu malah makan sarapan kamu begitu lahap. Memalukan. Kamu sudah sakit. Bung, teriaknya sambil terus angkat kaki. Saya bengong. Saya tak mengerti kenapa dia menjadi gila begitu rupa. Barangkali ia lapar atau marah tentang soal lain. Saya raih koran itu, lalu saya baca kembali isinya. Saya teliti seluruh berita tentang peledakan bis tersebut, dan saya tetap tidak mengerti mengapa profesor itu mesti marah. Ini kan sudah biasa, bisa saja terjadi di mana saja. Di Vietnam, di Lebanon, bahkan lebih dari itu. Mengapa meski didramatisasikan? Apakah kita meski ikut menderita setiap kali ada orang mati? Saya bingung. Lalu saya
kenyang saja sarapan yang ia tinggalkan. Setelah itu saya tertidur. Siang harinya saya terjaga karena dibangunkan oleh profesor itu. "Maaf," katanya sambil menepuk pundak saya. Aku begitu bingung melihat reaksi kamu. Tapi setelah aku renungkan di perpustakaan, aku jadi mengerti. Barangkali memang harus begitu, karena kau sendiri yang harus tetap hidup dan sehat. Saya pikir-pikir sambil pentat kepala. Saya tetap tak mengerti apa maksudnya. Akhirnya saya penasaran dan kemudian menanyakan besoknya ketika kami sedang sarapan. "Prof, maaf, apa maksudmu kemarin itu, bahwa saya ini sudah bebal?" Profesor itu menjawab rinci tanpa menoleh. "Saya tak mengerti begitu, tapi saya gembira kau mengucapkannya sendiri." Saya tertawa senang karena jawaban itu. Profesor menatap saya dengan takjub. Lalu tiba-tiba saja ia menghentikan kembali sarapannya, lalu pergi. Saya heran lagi. Kemudian saya sikat saja sarapannya. Jakarta, 30 Maret 1985.